Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di pembelajaran IPA pada pagi hari ini bersama dengan Ustazah Rara. Masih ingat kan ya? Ya, Ustazah mau cek semangatnya dulu. IPA gasing, gampang, asik, menyenangkan. Allahu Akbar. Ya, sip. Biar kita tambah semangat. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah nanti sudah akan menjelaskan tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Yuk simak penjelasan dari Ustazah berikut ini. Ya, ini yang pertama adalah materi objek IPA dan pengamatannya. Pada materi ini nanti kita akan belajar tentang pengukuran, pengamatan, satuan baku, serta satuan tidak baku. Nah, sebelum lebih jauh, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui objek-objek IPA. Kemudian yang kedua, mengetahui pengertian dari pengukuran. Yang ketiga, mengetahui satuan baku dan satuan tidak baku. Ya, sebelum lebih jauh, Ustazah akan menjelaskan apa sih manfaat dari belajar IPA. Nah, dengan belajar IPA, kita mampu memahami berbagai hal di sekitar kita. Artinya, kita lebih tanggap terhadap lingkungan. Ada apa saja di sana. Mungkin ada benda-benda yang memang tak hidup dan ada juga benda yang hidup. Serta kita juga bisa mempelajari benda-benda yang jauh dari jangkauan kita seperti contohnya matahari. Kemudian dengan belajar IPA kita juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya kalian ingin menanam pohon, asalnya itu dari biji, kemudian biji itu akan tumbuh besar menjadi pohon yang nantinya kalian bisa memanen buahnya. Kemudian manfaat yang ketiga, kalian juga bisa menyelesaikan masalah. Misalkan kalian menemui sebuah perairan, di situ awalnya itu bersih, kemudian setelah beberapa hari kalian menjumpai air tersebut menjadi keruh atau menjadi tercemar. Nah, dengan belajar IPA nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan dari pencemaran air tersebut. Kemudian yang terakhir, kalian juga bisa berpikir logis serta sistematis. Misalnya kalian dapat menarik sebuah kesimpulan dari sebuah percobaan. Nah, nanti di IPA ini akan ada banyak percobaan-percobaan menarik. Ya, dinantikan ya. Kemudian yang selanjutnya, apa sih objek dari IPA? Tentu kalian sudah tahu, di SD sudah pernah belajar banyak hal. Ada objek yang hidup, ada objek yang tak hidup. Nah, kita nanti akan belajar tentang objek-objek IPA mulai dari yang paling kecil. Benda itu tersusun atas susunan yang paling kecil yang disebut atom. Ini contoh gambaran atom yang sudah didapatkan dari hasil penelitian ilmuwan-ilmuwan. Dan di IPA nanti kalian juga akan belajar tentang jagat raya, luar angkasa. Yang kalian mungkin belum pernah menyaksikan sesungguhnya di luar angkasa sana ada banyak hal apa saja. Nah, kemudian kalian juga akan mempelajari makhluk mulai dari yang paling kecil hingga paling besar di bumi ini. Di sini dicontohkan makhluk yang paling kecil yang sedang mewabah kita ini seperti virus corona. Kemudian kita juga mempelajari makhluk hidup yang berada di sekitar kita yang biasa kita jumpai, ada pohon, ada tanaman, ada hewan, serta lain-lain. Nah, kita juga
Di IPA juga mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagaimana dia bisa tumbuh, bagaimana dia berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain. Di sini dicontohkan sebagai ekosistem laut. Nah, sangatlah luas objek yang akan kita pelajari mulai hari ini. Nah, selanjutnya Ustazah akan gambarkan ilmuwan yang melakukan penelitian. Nah, ilmuwan tersebut sebelum menemukan sebuah teori atau penemuan, justru ilmuwan tersebut melakukan penelitian terlebih dahulu dalam kurun waktu yang mungkin sangat lama. Nah, teori-teori tersebut bisa didapatkan ilmuwan awalnya itu dengan cara mendapatkan data. Nah, seperti dicontohkan di sini di gambar, ini adalah data hasil penemuan. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak kalian untuk berpikir, lantas dari manakah data tersebut dapat ilmuwan tersebut dapatkan? Ya, data ini bisa didapatkan melalui pengukuran. Hal ini artinya di IPA itu sangatlah penting pengukuran. Jadi untuk mendapatkan data ilmuwan tersebut atau kita itu harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nanti Ustazah akan jelaskan apa itu pengukuran. Nah, di sini yang pertama, pengertian dari mengukur. Itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai patokan atau standar. Membandingkan ya besaran yang satu dengan besaran yang lain. Kemudian, apa itu besaran? Besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Nanti Ustazah akan jelaskan contoh-contoh besaran di pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, sebenarnya satuan itu apa? Tadi muncul kata satuan di pengertian besaran. Satuan itu adalah pembanding dalam pengukuran. Nah, nanti selanjutnya Ustazah akan jelaskan macam-macam satuan. Jadi satuan itu nanti ada dua. Yang pertama yang Ustazah akan jelaskan yaitu satuan tidak baku. Nanti lawannya ada satuan baku. Sebenarnya pengertian dari satuan tidak baku itu apa? Satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai standar pengukuran. Artinya, kalau kalian mengukur menggunakan satuan tidak baku, nanti datanya akan berbeda-beda. Antara siswa satu dengan yang lain dalam mengukur menggunakan satuan tidak baku memperoleh hasil data yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu satuan tidak baku tidak ditetapkan sebagai satuan internasional karena berbeda-beda. Contoh dari satuan tidak baku yaitu DEPA. Kalian merentangkan tangan, kemudian kalian bisa mengukur panjang suatu benda menggunakan DEPA. Yang kedua adalah jengkal. Nah, nanti kalian akan Ustazah ajak untuk praktek sendiri mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan jengkal. Yang ketiga adalah hasta. Hasta ini dengan mengukur menggunakan dari ujung tangan hingga ke siku. Kemudian langkah. Dan yang terakhir adalah toli. Yang selanjutnya, satuan baku. Satuan baku itu satuan yang digunakan seluruh dunia dan nilainya selalu sama karena di sini menggunakan alat ukur yang sama dan satuannya sudah ditetapkan secara internasional. Ya, jadi kalaupun kalian mengukur panjang benda di Indonesia maupun mengukur panjang benda di Amerika itu panjangnya pasti sama. Nah, contoh dari satuan baku. Yang pertama, satuan bakunya panjang, yaitu meter. Kemudian massa,
satuan bakunya adalah kilogram. Kemudian waktu, satuan bakunya sekon. Suhu, satuan bakunya Kelvin. Kuat arus listrik, satuan bakunya adalah ampere. Intensitas cahaya, satuan bakunya kandela. Jumlah zat, satuan bakunya mol. Ini adalah contoh satuan baku. Oh ya, untuk besaran pokok ini nanti kalian akan dapatkan di pertemuan selanjutnya ya. Nanti akan ada jembatan keledai untuk menghafalkan dari besaran pokok tersebut ya. Yang selanjutnya Ustazah akan ajak kalian untuk melakukan praktek ya. Prakteknya tetap di rumah saja. Nah, perhatikan cara kerja prakteknya. Yang pertama, kalian tentukan terlebih dahulu benda di rumahmu yang akan dilakukan pengukuran. Satu benda saja, bendanya bebas. Asalkan benda tersebut dapat diukur panjang, lebar, dan tinggi. Ingat, bendanya yang mudah saja yang dapat diukur panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian setelah kalian tentukan satu benda di rumahmu, ukurlah panjang, lebar, tinggi benda tersebut dengan menggunakan jengkal tanganmu. Dengan menggunakan jengkal, kalian ukur panjang, lebar, dan tinggi. Catat hasil pengukuran pada tabel seperti yang Ustazah contohkan di sini. Nanti tabelnya kalian catat di buku tulis, digambar persis seperti ini. Yang nomor 1 kalian isikan hasil pengamatan, hasil pengukuran dengan menggunakan jengkal tanganmu. Berarti satu ini menggunakan jengkal tanganmu ditulis. Panjangnya berapa? Ada berapa jengkal? Lebar berapa jengkal? Tinggi berapa jengkal? Terus yang selanjutnya, ukur kembali panjang, lebar, tinggi benda tersebut dengan menggunakan jengkal salah satu anggota keluargamu. Ya, mudeng ya. Menggunakan tangan salah satu anggota keluargamu. Boleh ayah, boleh ibu, boleh adik, boleh kakak. Bebas. Ya, yang penting salah satu anggota keluargamu. Kemudian catat hasil pengukuran pada tabel yang nomor 2 di sini dituliskan. Nah, itu bendanya masih sama ya, Mbak, Mas. Terus yang selanjutnya, ukur panjang, lebar, tinggi benda yang tadi menggunakan penggaris. Menggunakan penggaris. Semua punya penggaris ya. Kemudian catat hasil pengukuran pada yang nomor 3. Nah, setelah selesai, kalian bandingkan data yang 1 dan nomor 2. Apakah hasilnya berbeda atau sama? Kalau berbeda, silakan dijawab kenapa bisa terjadi demikian. Ya, tulis hasil pengamatanmu pada buku tulis. Nanti setelah selesai difoto, dikumpulkan dengan cara di-upload di link Google Form yang Ustazah lampirkan di Google Classroom. Oke, mudah? Ya, jangan lupa di-upload foto tabel hasil pengamatanmu di Google Form yang Ustazah upload, lampirkan di Google Classroom. Ya, nanti linknya Ustazah bagikan di Google Classroom. Oke, jelas ya? Oke. Ya, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini cukup pengenalan pengukuran satuan baku serta satuan tidak baku terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya Ustazah akan sampaikan tentang besaran pokok serta besaran turunan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.